Zaman logam adalah periode penggunaan teknik melebur tembaga, perunggu, dan besi dari hasil bumi mereka digunakan untuk membuat alat yang dimanfaatkan pada masa itu. Manusia yang hidup pada zaman logam dikatakan telah membangun teknologi yang cukup tinggi, sebab logam tidak dapat dipecahkan dan dibahat dengan mudah sebagaimana halnya batu. Pada periode ini, bahan-bahan logam diolah dan dibentuk menjadi beraneka ragam peralatan. Hal itu membuktikan bahwa manusia purba telah mencapai peradaban yang lebih berkemajuan. Berdasarkan penemuan benda hasil kebudayaan, fosil, atau artefak, para ahli arkeologi membagi masa prasejarah dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman logam, manusianya selain menggunakan bahan batu dalam keperluan sehari-hari, tetapi juga telah mampu membuat alat-alat dari logam. Lalu, bagaimana kehidupan pada zaman logam ini? Peralatan apa saja yang telah mereka ciptakan? Mari kita bahas secara seksama dalam video ini. Setelah kemarin kita membahas secara runtut pembabakan zaman batu, mulai zaman batu tua hingga Neolitikum, maka kali ini kita akan membahas secara zaman logam. Zaman logam disebut juga masa perundagian. Nama undagi ini dipakai karena pada saat itu dalam masyarakatnya muncul golongan undagi, yaitu orang-orang yang terampil di bidangnya masing-masing. Kehidupan masyarakat zaman logam di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan masyarakat dari daratan Asia Tenggara dan menyebarkan kebudayaan yang mereka kuasai. Bangsa Melayu Austronesia yang berasal dari Yunan Selatan pada 3000 tahun sebelum Masehi, dan pendatang kedua yaitu pendatang Melayu dari Dongson atau Vietnam sekarang. Selain menguasai teknik pembuatan alat perunggu, masyarakat tersebut juga menguasai teknik persawahan basah. Selain perkembangan pembuatan alat-alat berbahan logam, berkembangnya juga kegiatan perdagangan barter antara pulau di Indonesia hingga ke negara-negara Asia Tenggara dengan saling bertukar alat dan bahan kebutuhan sehari-hari. Ciri selanjutnya yaitu bidang pertanian yang sudah sangat maju, dibuktikan dengan penggunaan sistem persawahan yang lebih efektif dan lebih efisien daripada sistem ladang. Daripada itu, dikenal juga budaya penguburan mayat yang dilakukan dengan penguburan ke dalam tanah dan mengubur kerangka ke dalam kuburan batu yang disebut juga tempayan. Menurut perkembangannya, zaman logam dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi. Namun, dalam hal ini di Kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman tembaga. Pada periode ini, zaman tembaga atau kalkolitik adalah periode ketika manusia purba di berbagai belahan dunia baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar membuat peralatan sehari-hari. Beberapa sejarawan juga mendefinisikan sebagai periode transisi antara Neolitikum dan zaman perunggu. Menurut para ahli, Indonesia tidak mengalami zaman ini karena tidak ditemukan peninggalan sejarah berbahan tembaga di Nusantara. Beberapa negara yang pernah mengalami zaman tembaga adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia purba mulai mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3:10 untuk menghasilkan logam yang lebih kuat dan keras. Salah satu daerah pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia. Ciri umum periode ini adalah masyarakatnya menggunakan perkakas dari perunggu. Di Indonesia sendiri, terdapat hasil-hasil kebudayaan perunggu yang dapat ditemukan, yaitu nekara, kapak corong, arca perunggu, bejana, maupun perhiasan-perhiasan yang terbuat dari perunggu.
Zaman besi merupakan periode di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi dengan cara melebur dari bijinya, kemudian dituang ke dalam cetakan untuk membuat alat yang diinginkan. Teknik pembuatan perkakas dari besi dinilai lebih efektif dan sempurna daripada tembaga ataupun perunggu, sebab besi adalah logam yang sangat keras dan memiliki titik lebur yang sangat tinggi. Hasil peninggalan dari zaman besi yang dapat ditemukan di Indonesia antara lain mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan alat-alat lainnya yang berbahan dasar besi. Lalu, bagaimana cara masyarakat ini membuat peralatan-peralatan tersebut? Pada umumnya, teknik pengolahan logam pada periode ini, masyarakat mengenal dua teknik pengolahan, yaitu pertama, teknik bivalve atau teknik setangkup, yaitu cara pengolahan logam menggunakan dua cetakan dari batu yang dirapatkan. Teknik seperti ini dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua adalah teknik sir perdu, adalah pengolahan menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin atau tanah liat. Teknik ini hanya bisa dipakai sekali saja. Mempelajari sejarah adalah mengetahui secara rinci apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak apa yang diakibatkan dari peristiwa tersebut. Dengan cara ini, kita dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang fakta atau kejadian pada waktu itu, sehingga kita lebih menghargai peradaban apa yang nenek moyang kita hasilkan untuk kehidupan kita sekarang.